Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 6 Sidoarjo untuk peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Uzli Fatur Rohmah, biasanya dipanggil Bu Iva. Pada kegiatan MPLS virtual ini, Bu Iva akan menyampaikan materi tata krama dan pendidikan karakter. Oke, kita ke materi yang pertama yaitu tata krama. Anak-anak, kita sebagai makhluk sosial dalam kehidupan itu saling membutuhkan dengan manusia lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh berbuat seenaknya saja kepada orang lain. Jadi, dimanapun dan kapanpun kita berada, kita sebagai seorang manusia itu harus menjunjung tinggi tata krama, supaya nanti akan tercipta sebuah keharmonisan dalam kehidupan dengan manusia. Tata krama merupakan gabungan dari dua kata, yaitu tata, yang artinya adat, aturan, norma, dan peraturan. Sedangkan krama, sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu, tubuhmu di situasi inilah jadi tamengku. Kau temanku, kau doakan aku, punya otak cerdas, aku harus tangguh. Anak-anak, tata krama itu harus ada dalam jiwa dan diri kita, tidak terkecuali di sekolah. Tata krama di sekolah berlaku untuk semua warga sekolah. Untuk lebih memahami, berikut ini adalah contoh tata krama di sekolah. Antara lain, berpakaian rapi, pakaian yang bersih, tidak kusut, dan tidak digulung lengannya. Seperti contoh berikut ini ya. Pakaiannya rapi. Tata krama ketika kita di sekolah yang lain adalah melakukan kontak mata dengan lawan bicara. Tidak mengobrol ketika guru menjelaskan, pusatkan konsentrasi kepada pelajaran. Mengangkat tangan terlebih dahulu ketika bertanya dan pastinya guru akan mempersilahkan kalian berbicara. Berbicara dengan baik menggunakan kata-kata yang sopan baik kepada guru maupun teman. Menghargai perbedaan dan menghormati hak orang lain. Tidak mencela orang lain dan menghargai kelebihan dan kekurangan orang lain. Berikan apresiasi kepada orang lain. Dan yang terakhir, menjaga privasi orang lain. Anak-anak, salah satu cara komunikasi siswa dan guru selama pembelajaran daring adalah dengan menggunakan WhatsApp. Betul atau tidak? Biasanya kalian berkumpul dalam satu grup mata pelajaran atau satu grup kelas. Namun, masalahnya adalah tata cara atau tata krama siswa dalam membalas chat itu ada yang kurang sopan. Berikut ini akan Bu Iva berikan tata krama dalam berkomunikasi dan pembelajaran daring untuk siswa. Berikut ini akan Bu Iva berikan 7 tata krama berkomunikasi dan belajar di kelas online. Yang pertama adalah berkomunikasi di grup atau kelas online hanya untuk kepentingan belajar. Jika ada kepentingan pribadi, bahas di chat pribadi. Nomor 2. Gunakan bahasa dan kata-kata yang sopan.
Kalau kalian tidak bisa berbahasa Jawa kromo, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia. Nomor 3, perhatikan waktu dalam berkomunikasi karena ini kelas online. Ya, tidak semua guru itu bisa melayani 24 jam. Karena di luar itu anak-anak, guru itu juga mempunyai kehidupan ya. Nomor 4, usahakan selalu membuka dan membaca pesan dari grup atau kelas online. Simak dengan seksama tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru pengajar ya. Jadi setiap pagi atau malam kalian harus rajin buka chat. Nomor 5, tanyakan langsung kepada bapak atau ibu guru pengajar tentang materi atau tugas. Nomor 6, segera mengirimkan tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru pengajar. Jangan sekali-sekali menunda tugas, bahkan sampai ditagih. Nomor 7, yang terakhir, kalau kalian menghadapi masalah atau kendala dalam mengikuti pelajaran, sebaiknya kalian langsung bertanya atau berkomunikasi kepada guru tersebut. Sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu pendidikan karakter. Masih semangat semuanya? Penguatan karakter menjadi salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden. Dalam nawacita disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan revolusi karakter bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan penguatan karakter penerus bangsa melalui Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK yang digulirkan sejak tahun 2016. Pendidikan karakter diberikan kepada seluruh jenjang sekolah, mulai dari SD sampai SMA. Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik, diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Untuk apa sih pendidikan karakter itu? Berikut ini adalah tujuan pendidikan karakter, yaitu untuk membentuk, menyempurnakan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Menurut Kemendikbud, dimensi pendidikan karakter ada 4. Yang pertama, olah hati. Yang kedua, olah pikir. Yang ketiga, olah rasa. Dan yang keempat, olahraga. Dalam pendidikan karakter, ada 3 hal yang harus saling kerjasama dalam bentuk integrasi tripusat pendidikan, yaitu sekolah, masyarakat, dan keluarga, terutama orang tua. Selain tripusat pendidikan, ada juga integrasi intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Oke anak-anak, sekarang kita beralih ke 5 nilai utama karakter prioritas PPK yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah religius, nomor 2 integritas, nomor 3 nasionalisme, nomor 4 mandiri, dan nomor 5 gotong royong. Mengapa digambarkan seperti kelopak bunga? Karena 5 nilai tersebut saling berkaitan. Sekarang kita mulai dengan pembahasan satu persatu nilai utama karakter prioritas PKK. Yang pertama adalah religius. Anak-anak, kalian sebagai siswa diharapkan mampu mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia ini terdapat 5 agama yang diakui oleh negara. Kita sebagai manusia yang hidup berkelompok dan bergerombol harus saling bertoleransi antar umat beragama.
Kemudian, kita diharapkan memahami dan mengamalkan setiap ajaran agama yang kita anut. Nilai yang kedua yaitu integritas. Dalam integritas ini, kalian sebagai siswa diharapkan mampu berupaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Anak-anak, sebagai manusia, kita tentu harus jujur terhadap diri sendiri, keluarga, teman, lingkungan, karena kejujuran merupakan yang utama. Nilai yang ketiga adalah nasionalis. Kalian sebagai siswa diharapkan mampu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Ya, kita anak-anak harus menumbuhkan sikap nasionalis sejak dini karena kita itu lahir hidup di Indonesia. Jadi kita harus cinta terhadap tanah air kita yaitu Indonesia. Nilai yang keempat adalah mandiri. Kalian sebagai siswa diharapkan tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Anak-anak, kita sebagai manusia memang makhluk sosial, namun kita juga harus mampu mengeksplor diri kita masing-masing. Anak-anak, masa depan diri kita itu nanti kedepannya kita itu menjadi apa, itu tergantung pada diri kita sendiri, tergantung pada usaha kita sendiri. Jadi, mulai dari sekarang, kita harus mandiri, berusaha, kemudian kerja keras untuk mencapai apa yang kita inginkan dan cita-cita yang kita impikan. Nilai yang kelima yaitu gotong royong. Kalian sebagai siswa diharapkan mampu mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Anak-anak, coba kita kembali ke masa lalu. Indonesia itu dijajah oleh penjajah ratusan tahun, lalu mendapatkan kemerdekaan setelah adanya gotong royong dari seluruh masyarakat Indonesia yang menginginkan kemerdekaan. Jadi, semangat gotong royong itu kita bawa di kehidupan kita sekarang ini. Kita harus saling tolong-menolong, menghargai dengan sesama orang lain. Sekian materi yang bisa Bu Iva sampaikan tentang tata krama dan pendidikan karakter. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.